cara ngiklan di TikTok dan Tokopedia setelah udah merger nih. Nah, mungkin konten ini cocoknya buat kalian udah integrasi. Kalau kalian belum integrasi, belum bisa. Gue nggak tahu udah bisa atau belum. Harusnya sih udah bisa ya, tapi kurang lebih di video ini gue mau jelasin gimana caranya kalian jalanin iklan. Mau di TikToknya kayak gimana, mau di Tokopedianya seperti apa, kita bakal bahas dulu secara detail. Nah, tapi sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk cus langsung. Nah, ini dia. Lo pertama buka TikTok Ads itu harus dari TikTok Ads Manager. Gitu ya, biasa kalau ketemu sama orang AM TikTok suka dibilang TTAM. Gitu, ini kebetulan akun gua, lo bisa lihat. Gitu ya, saldonya lumayan lah ya. Saldonya lumayan, ad spend-nya ya lumayan lah ya. Nah, kita langsung aja kita buat iklannya. Nah, klik buat iklan. Nah, di sini kan, nah sekarang ini bedanya nih kalau misalnya kayak kalian bikin iklan top ad biasa top ads itu kan dia nggak nanya nih, lu tujuannya mau apa? Tapi ya udah langsung jalanin aja kan. Bener nggak? Kalau di sini ditanya nih, lu mau apa? Karena kan TikTok Ads Manager ini lu bisa pakai buat di top ad, bisa di TikTok sendiri. Itu tuh banyak tuh, ada memang buat yang penting awareness, buat branding aja, yang penting reach-nya banyak. Ada juga buat consideration, buat dapetin traffic, video view gitu kan, atau interaksi sama orang, dapetin like, comment, follow dan lain sebagainya. Ada juga yang conversion. Conversion itu buat aplikasi, dapetin prospek kalau kalian misalnya jualan jasa dan lain sebagainya, atau ke penjualan. Nah, di sini lu pilih nih mau yang mana gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lagi mau jualan di shop ya atau Tokopedia, udah pasti pilih penjualan gitu ya. Nah, di penjualan sendiri ini ada TikTok Shop atau situs web. Bedanya apa? Kalau TikTok Shop ya lu memang jualannya di shop. Kalau situs web ya memang diarahin ke website lain gitu loh. Lu misalnya bikin website bisa check out di situ gitu ya. Nah, ini kan kita TikTok Shop. Nah, di sini tuh ada pilihan GMP Max. Sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue kurang serak dengan GMP Max karena kalau GMP Max itu, lu sekarang gini deh, kalau toko baru ya, kemungkinan 90% akan kalian failed. Kenapa? Karena modelnya kayak gini, GMP Max itu ketika, misalnya gini gue pilih satu produk, terus produk ini kan judul udah gue yang bikin segala macam. Memang sih di TikTok kita nggak bisa riset secara detail banget, belum bisa. Mungkin kedepannya bakal, atau mungkin bakal dibikin GMP Max, tapi dia tuh bakal menarik semua konten, kalau TikTok ya semua konten, semua affiliate, semua yang pernah membahas produk kalian itu bakal diiklanin. Nah, yang jadi masalah adalah apakah yang budget kalian tuh keluar ke affiliate yang gacor atau affiliate yang kurang gacor gitu ya. Kayak gue sendiri udah nyoba beberapa kali. Tadi kalian lihat ya ad spend. Jadi ini kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya. Nih ini bukan pamer tapi lu lihat. Nah, ini lu lihat ya dari periode ini biaya ad spend gue aja udah 95 juta. Jadi kayak kita udah nyoba berbagai macam trial cara gitu. Jadi kita udah nemu nih, oh kalau kayak gini tuh miss-nya di mana ya. Contoh kayak buat di produk yang gue jual, misalnya produk yang gue jual, itu tuh kalau di GMP Max, kadang kita punya banyak afiliator yang ngafiliatin kan. Nah, afiliator baru gitu ya, bukan apa-apa sih, mereka dapat ads-nya, tapi mereka tuh nggak menjual gitu. Jadi kayak gue sendiri ngerasa kayak, aduh ini kayak gue buang duit percuma nih gitu kan. Makanya kalau bisa sih GMP Max, tapi dibatasin buat konten siapa aja. Ya sama aja jadi kayak manual, bener nggak? Makanya gue sendiri lebih pilih manual. Itu preferensi gue ya. Nah, terus lanjut di pengaturan, di sini lo kasih nama ini bakal jadi di list campaign, memudahkan kalian buat lihat gitu ya. Jadi lo kasih nama, kan basicnya penjualan. Biasanya kalau namanya tinggal template-nya kalian mau kayak gimana. Kalau di gua, karena kita yang ngerjainnya tim, jadi ada nanti campaign-nya si A, objektifnya apa, ininya apa, kita detail. Tapi ini karena gua cuma bahas tutor, gua gak ganti. Nah, di sini lu bisa atur anggaran kampanye. Nah, atur anggaran kampanyenya kayak gimana nih? Ini tuh ketika lu bikin di level campaign, artinya ini namanya CBO, lu minimal tuh sehari 100.000. Jadi budgetnya diatur di level campaign. Nah, ada lagi namanya di level Ads Manager. Kalau di level Ads Manager, itu budgetnya lebih kecil. Nah, budget ini juga tergantung tempat. Contoh ya, TikTok Shop 100.000. Kalau lu pindahin ke situs web, nah ini gue pindah nih ya. Nah, di sini, nah ini kan campaign manual nih gue bikin nih ya. Nah, di sini atur anggaran kampanyenya langsung berubah. Jadi 500.000. Kebayang nggak? Jadi kalau TikTok Ads emang dibikinnya lebih murah kan. Dia bilang, lu jualannya lewat gua dapet, apa kata TikTok, gua dapet cuan, ya udahlah gitu kan. Budget 100.000 oke lah gitu ya. Kebayang ya, karena gue itu 100.000. Lanjut. Nah, dari level ads, nah tadi kan kita namanya tadi penjualan sekian nih. Nah, ini adalah campaign. Berikutnya ini grup.
add group namanya. Add group ini di sini kita ini kita milih. Nah, lo disuruh kasih nama dulu. Gue juga biasa dinamain berdasarkan grup yang gue bikin. Nah, tipenya ada apa? Karena ini TikTok, ada video shopping ads, ada live shopping ads, ada produk shopping ads. Bedanya apa sih? Kalau VSA atau video shopping ads, nah iklan lu itu ditayangin lewat apa tuh namanya, lewat videonya kan, konten. Kalau live yang iklanin live, kalau produk iklanin produk. Nah, kalau lu di TikTok, nah kalau misalnya contoh gini, video nih ya, itu bisa tampil di Tokopedia dan TikTok Shop tuh, tampilannya bisa dua, gitu ya. Kalau misalnya gue bisa live cuma TikTok aja, gitu ya. Kalau misalnya produk shopping ads atau PSA, nah ini bisa pilih nih tokonya yang mana, mau di Topet apa mau di TikTok. Nah, jadi gini cara nyetingnya nih. Kalau gue mau iklan Topet doang, harus ngapain nih gue? Oke, ini kita coba Topet doang ya. Di sini ditanya anggarannya berapa? Sehari minimal 6.000 gitu. Jadi kan tadi 100.000, lo kalau tadi ya 100.000, gue kosongin ya udah 100.000 aja gitu sehari. Kalau gue atur budget gue itu adalah 30.000 ya. Nah, berarti di grup ini budget gue 30.000, gue bisa bikin grup kedua yang ngabisin 100.000 tadi gitu loh. Karena kalau enggak ya dihabisin di sini sama si TikToknya. Jadwalnya mau kapan? Jalan terus-terusan, always on, atau gimana? Dan tujuannya apa nih? Apakah GMV, yang penting omset? Apakah jumlah order? Ataukah jumlah klik? Nah, ini biasanya sih kalau misalnya kita ngiklan ya, itu tergantung dari si orang tersebut, atau misalnya kita sendiri nih, kita mau yang mana nih? Apakah kalau GMV kan cari pembeli yang suka belanjanya gede-gede. Kalau jumlah order mungkin pembelinya bisa beda-beda tapi satu-satu tapi banyak gitu loh. Atau klik gitu. Kalau klik itu udah, ini berarti lu belum dapat nih, tokonya belum terpercaya, jadi dari level paling bawah. Nah, bisa dibatasin biaya per kliknya maksimal berapa. Misalnya katakanlah Topet 1.200 gitu ya. Nah, ketika gua batasin, ketika bid lebih dari 1.200 dia nggak akan jalan. Nah, di sini ada beberapa setup lanjutan yang lo bisa lihat. Klik nih kan, cost per kliknya berapa, penayangannya standar atau dipercepat. Bedanya apa sih? Kalau standar ya udah jalan sejalannya selama 1 hari. Kalau di accelerated atau dipercepat, itu begitu lo jalanin, si TikTok itu bakal pengen ngabisin secepat mungkin gitu. Ini sebenarnya efektifnya kalau buat dipakai iklan live, dan live-nya itu cuma kayak 2 jam, butuhkan kita 2 jam harus cepat habis. Nah, terus udah gitu lo klik lanjutkan. Nah, ketika kalau klik lanjutkan, di sini kasih nama iklan, produknya mau apa nih? All product, kalau all product nanti bakal nanya, atau produk khusus. Ini contohnya produk khusus aja ya. Misalnya dari sini gue milih satu deh. Misalnya ini gue pilih buku nih satu nih ya. Klik tambah. Nah, kalau udah, ya udah, ini udah lu bisa pakai ini aja udah jalan. Gitu kan. Nah, tinggal klik publish selesai. Gitu. Nah, atau misalnya kita balik nih ke grup iklan. Ini kan tadi gue ngomongin produk shopping ads untuk Tokopedia. Kalau gue berubah jadi TikTok gimana? Nah, ini bakal berubah nih. Oke, sekarang gue berubah jadi TikTok. Nah, kalau TikTok, nah ini kan produk shopping ads. Nah, TikTok itu dia lebih detail. Mau buat siapa audiensnya? Di sini bisa diisi nih. Mau masukin siapa, yang tidak termasuk siapa, usianya, demografinya, umurnya, munculnya di siapa aja nih. Buat orang-orang yang tertarik seperti apa, keywordnya apa. Nah, kata kuncinya nih, di sini lo bisa masukin. Gue mau keywordnya apa. Jadi ini jauh lebih detail. Anggarannya berapa, kayak gini kan. Nah, setelah itu kita udah lanjutin. Kita tinggal lanjutin nih setelah itu. Oke. Nah, sama di sini. Ini tinggal pilih produk. Misalnya produk khusus, tambahin 1 kayak tadi. Oke. Dah, selesai. Ini ketika gua publish, selesai. Ini untuk TikTok ya. Kalau misalnya kalian merubah ke mana tuh namanya? VSA, video gitu ya, video. Bedanya apa nih? Oke, gue pindah ke VSA. Nah, di sini sama tokonya yang mana? Ini tampilnya bisa dua-duanya. Placementnya mau di mana nih? Nah, di sini tuh tampilin di semua penempatan yang didukung. Feed TikTok, shopping center, pencarian, penggel. Nah, ini tuh kalau penempatan otomatis, jadi bisa makin luas nih penempatan lo. Gitu kan. Atau cuma mau di TikTok doang. Nah, ini kita bisa aktifin. Kalau kita cuma aktifin TikTok, ya cuma TikTok doang. Karena TikTok sekarang makin punya beberapa aplikasi baru. Jadi dia bisa ngambilin dari situ. Gitu ya. Nah, terus udah gitu boleh di-download apa enggak gitu ya. Izinkan pengunduhan video gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau menurut gua sih terserah kalian ya download atau enggak, itu pilihan yang ini. Terus ekspansi produk. Nah, aktifkan iklan untuk semua produk TikTok Shop yang tersedia menggunakan gambar di pusat belanja.
Nah, mau ekspansi atau misalnya, oh enggak deh, gue cuma produk yang gue pilih aja. Kan bisa jadi kayak lu cuma punya 1-2 produk ya. Audiensnya, nah audiens sama kayak tadi. Masukin, udah ada, lu bisa pilih demografinya, minat dan perilakunya. Ini ngomong-ngomong, ini sudah cukup sangat detail, cukup mendetail. Jadi kalian bisa klik mau dari mana, misalnya kayak minatnya tentang apa, yang interaksinya dengan video tentang apa, interaksi dengan kreator seperti apa gitu kan. Nah, termasuk handphonenya mau apa gitu kan. Nah, ini bisa kalian lihat gitu ya. Kata kunci misalnya tetap bisa dimasukin tambahan. Anggaran. Nah, anggarannya nih, nah ini berubah gitu ya ketika di sini. Gitu kan. Ini kan 100.000 nih tadi kan. Nah, jadi misalnya ini beda nih budgetnya sekarang minimal 100.000 kalau VSA. Kalau tadi yang klik itu kan bisa 30.000, ya tadi bisa 6.000. Beda nih. Jadi setiap jenis iklan ini budgetnya beda. Lu tinggal sesuaiin. Kalau gitu jadi kalian bisa bikin iklan video doang, iklan produk doang, iklan live doang, bisa, betul. Inilah yang bikin makan duitnya banyak. Tapi sebenarnya makan duitnya banyak tergantung sih. Kalau untung ya kenapa enggak. Ya. Nah, terus kalau gitu tinggal klik lanjutkan. Nah, setelah itu baru deh. Nah, produknya mau yang mana? Misalnya gue produknya ini, materi ikannya yang mana? Nah, di sini bisa milih nih, postingan afiliasi. Tuh. Ada nggak nih affiliate-affiliate yang udah bikin produk iklan gue? Oh, ada nih, gue tinggal pilih mau yang mana. Terus ada yang misalnya postingan TikTok dari akunnya sendiri. Tuh, oke. Nah, postingan TikTok kita bisa pilih, terus bisa video upload, bisa juga tambahan nih buat dengan AI. Nah, bikin video baru nih. Tuh. Ya, misalnya kita bisa pilih ya. Nah, ini kan aset produk, deskripsi produk. Nah, oh ini kebanyakan. Oke, kita klik buat. Nah, jadi si AI TikTok yang bakal bikinin kalian video konten berdasarkan SKU yang udah lu punya gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Nah, ngomong-ngomong TikTok ini sendiri ya, Ads Manager ini sendiri, ini kalau misalnya kita lihat makin ke sini makin ke sana ya, itu tuh dia bakal makin canggih dan dia tuh ada 2 level buat level akun iklannya. Ada akun iklan reguler, ada juga akun iklan yang tinggi yang namanya Global Business Solution. Nah, kita timnya udah termasuk level yang Global Business Solution, jadi banyak fitur-fitur khusus yang cuma di situ doang. Nah, masalahnya adalah buat kalian seller susah nih buat ke situ, nggak akan bisa. Karena ad spend per bulan aja awal buat level 1 ya, itu lu harus 0,5 M per bulan selama 6 bulan, nanti baru mengajukan. Nanti kalau udah misalnya kalau kurang harus nambah lagi baru bisa masuk gitu ya. Nah, tapi gue mau buka kesempatan kalau buat kalian yang mau kerja sama kita. Nah, kita bisa ibaratnya kalau gini, kalian mau ngiklan mau dikerjain sendiri boleh, mau dikerjain sama kita boleh. Gitu ya. Kita punya jasa iklannya, tapi kalau kalian mau ngerjain sendiri pun, nah kita bisa bukain buat kalian akun iklan whitelist yang ibaratnya kalian itu jadinya apa ya? Anti-ban, kalau ada masalah itu bisa dicek sama tim iklannya TikTok, kita bisa bantu ngurusin segala macam, secara konsultasi segala macam itu bisa. Nah, tapi itu ada limitnya, jadi buat lo yang mau, mendingan lo klik nanti atau lo tulis di komen gitu kan, nanti bakal dikontak sama tim gua, nanti kita bakal kasih aksesnya, lo bisa jalanin sendiri gitu ya, jalanin sendiri. Dan enaknya kalau udah anti ban kan nggak akan ada masalah dengan akun lo pelanggaran, karena kalau udah pelanggaran bisa sampai di ban 10 tahun nggak bisa ngiklan gitu kan, ya repot juga kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini udah jadi nih. Nah, dia udah jadi nih. Lu bisa lihat nih ada videonya nih ya. Kita play coba. Strategi dari pakar, peluang komisi berkelanjutan, dan program mentoring eksklusif. Semua yang kamu butuhkan ada di sini. Yuk dapatkan bukunya dan mulai perjalananmu sekarang. Pengen sukses jadi afiliator? Ini dia solusinya. Buku. Tuh, ada beberapa video tuh yang bisa dibikin gitu. Jadi kayak dibikin sama AI, ada yang menceritakan dari pakar, peluang komisi berkelanjutan. Loh, ada beberapa dari AI itu udah bisa seperti itu. Gitu ya. Kita keluar. Nah, ini udah pilih produk, masukin teks. Ya lu tinggal klik publish deh. Nah, setelah itu ya udah iklan lu jalan. Jadi itu dia tadi gitu ya, beberapa cara buat jalanin iklan khususnya buat di TikTok dan Tokopedia. Coba kasih tau gua, menurut kalian ini tuh lebih gampang, lebih susah, lebih ribet, apa nanti lebih enak atau kayak gimana nih? Tapi kalau kata gue sih lebih enak ya, karena sebenarnya kalau di sini ya yang kita ngalamin karena kita di MEA itu partner ini ada masalah, kita gampang banget gitu buat ngurusin kayak ininya. Sedangkan kalau pengalaman gue dulu nih, ya ini sekedar pendapat gue ya, pengalaman dulu mau iklan di Shopee, mau di TikTok, mau di Tokopedia, mau di ini,
Aduh, kalau ada apa-apa susah banget, bener nggak sih? Ya, jadi terus pendapat dan komen, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang lain.